Tidak ada yang bisa menolong kalian. Urus ini semua. Selamat datang di kereta api Sangkara. Gerbong 5 hilang. Hah? Hilang? Film diawali pada suatu malam terlihat sekelompok orang yang sedang membahas tentang pembangunan rel kereta yang bernama Rel Kereta Sangkara. Mereka harus menebang banyak pohon di hutan karena jalurnya akan menembus ke tengah hutan yang sangat angker. Seorang dukun yang bernama Rahmat berusaha menegaskan kalau hutan itu tidak boleh dirusak. Karena di sana ada jin penunggu hutan yang sangat kuat. Mereka tidak akan terima jika rumahnya dirusak oleh manusia. Namun orang-orang di sana nggak ada yang percaya lalu mengusir Pak Rahmat. Pekerjaan jalur rel kereta baru itu berlangsung dari pagi hingga malam hari. Beberapa pekerja terpaksa lembur untuk menyambung rel agar terpasang dengan benar. Salah satu pekerja bernama Darto masih sibuk bekerja. Sudah diajak pulang oleh salah satu rekannya yang bernama Paiman. Tapi Pak Darto menolak karena masih banyak bagian yang harus dikerjakannya. Ia memaksakan diri untuk lembur agar gajinya tidak dipotong. Paiman akhirnya ikut membantu Darto agar pekerjaannya cepat selesai. Ia pun mengangkut batu kerikil dengan troli untuk diratakan di bawah rel kereta api. Tak berselang lama, terdengar suara aneh yang muncul dari dalam terowongan. Darto memanggil Paiman sambil berjalan memasuki terowongan. Namun anehnya, Paiman tak terlihat di terowongan itu. Pak Darto pun mencari Paiman dan melihat kerikil yang berjatuhan. Ia menoleh ke atas dan melihat Paiman tergantung di atas terowongan. Singkat cerita, kita diperlihatkan hari di mana jalur kereta api Sangkara telah selesai. Dan saat itu adalah hari peresmian dan perjalanan pertama di rel itu. Para penumpang akan dibawa menuju ke resort Sangkara untuk berlibur. Terlihat ada tarian tradisional dan semangat orang-orang yang sudah tidak sabar menaiki kereta api itu. Ada juga miniatur jalur kereta api Sangkara sebelum sampai ke resort. Kereta itu akan melewati beberapa terowongan. Di sana ada juga Pak Santoso dan Pak Bara yang merupakan pengurus pembangunan rel kereta api Sangkara itu. Dan ada seorang wartawan yang sedang mengabadikan acara peresmian itu. Di sini kita akan difokuskan pada dua bersaudara kakak beradik. Mereka adalah Purnama dan Kumbang. Mereka melihat miniatur lintasan kereta Sangkara agar mereka tahu rute yang akan dilewati. Purnama terlihat sangat bahagia, namun Kumbang mengingatkan agar Purnama jangan sampai kelelahan. Sang adik itu memang sangat begitu perhatian kepada kakaknya. Tiba-tiba ada beberapa wanita yang demo. Mereka merupakan istri dari para pekerja proyek rel kereta yang mengaku kalau suami mereka hilang. Santoso memperhatikan itu, namun Bara berusaha menenangkan Santoso kalau itu hanyalah masalah kecil. Paham. Sebelum memasuki gerbong, Purnama meminta tolong kepada petugas kereta yang bernama Tekun untuk memfoto dirinya dan juga adiknya. Setelah itu, Purnama dan adiknya masuk ke gerbong, dan saat itu mereka berada di gerbong 5 atau kelas ekonomi. Kereta Sangkara itu memiliki 5 gerbong yang berisi kelas VVIP, VIP, bisnis, dan ekonomi. Perjalanan dimulai dari stasiun Solo dan berakhir di resort Sangkara dengan durasi perjalanan 7 jam. Beberapa pengusaha investor kereta itu masuk ke kelas VVIP. Seorang wartawan tadi bernama Adam. Ia membantu seorang wanita di kelas ekonomi yang akan meletakkan tasnya. Tekun telah mengunci semua pintu dan kereta pun segera berangkat. Pemandangan kiri dan kanan hutan yang sangat indah. Di kelas VVIP ada sepasang kekasih yang bernama Chris dan Martha. Mereka sengaja kabur setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan dana. Chris bahkan sudah mengambil semua uangnya yang sekarang ada di dalam tasnya. Petugas kereta meminta para penumpang untuk menyimpan tas bawaan mereka di bagasi agar tidak mengganggu perjalanan.
Seorang wanita yang bernama Ramla terus memandangi foto suaminya yang sangat ia rindukan. Suaminya merupakan salah satu pekerja proyek dalam pembuatan rel kereta Sangkara. Ramla sengaja ikut di perjalanan pertama kali kereta Sangkara karena ia berharap bisa ketemu dengan suaminya. Lamunan Ramla membuat ia melihat sosok suaminya ada di pintu gerbong. Ramla mengejarnya, namun tiba-tiba suaminya menghilang begitu saja. Ia mencari sampai ia melihat sosok pria duduk di dekat gerbong kantin. Tanpa basa-basi, Ramla langsung masuk ke gerbong itu. Namun, lagi-lagi menghilang. Ia bertanya pada petugas kereta tentang pria yang duduk di sana. Petugas kereta yang bernama Suci itu mengatakan jika dari tadi tidak ada pria duduk di kursi itu. Melihat Santoso yang duduk di kelas VVIP, Ramla berjalan mendekati pintu gerbong itu untuk menemuinya. Suci memberhentikan Ramla dan mengatakan jika penumpang kelas ekonomi tidak boleh memasuki kelas bisnis. Santoso membicarakan kejadian di stasiun saat warga berdemo menuntut tanggung jawab ke pihak kereta api. Bara menjelaskan jika para pendemo adalah istri dari pekerja proyek yang dipecat secara sepihak. Di sisi lain, Purnama membuka buku jurnalnya. Saat Kumbang ingin melihatnya, Purnama malah melarangnya. Purnama lalu pergi ke toilet gerbang 5 namun antri. Akhirnya ia pergi ke toilet gerbang 4. Kumbang yang penasaran isi jurnal kakaknya itu, ia pun membukanya. Ternyata isinya penuh dengan foto-foto kenangan mereka berdua. Di dalam toilet, Purnama muntah-muntah. Namun tanpa disadari ada sosok mengerikan terlihat di kaca. Saat kereta api akan memasuki terowongan pertama, suasana seketika berubah, hingga membangunkan seorang anak kecil yang duduk bersama ibunya. Dari kamera CCTV, Sidik melihat pintu gerbong 5 terbuka dan menutup dengan sendirinya. Ia meminta Doni untuk memeriksa keamanan di sana. Kumbang menyadari kakaknya tak kunjung datang. Kumbang pun menyusul si kakak yang ada di toilet gerbang 4. Sementara itu, sosok anak kecil terlihat mengetuk pintu gerbong 5 untuk mengajak anak kecil yang ada di dalam untuk bermain. Saat si anak mendekati pintu itu dan melambaikan tangannya, si anak kecil tadi melihat penampakan hantu. Doni yang berada di sana pun ikut ketakutan, dan kereta itu berhasil melewati terowongan pertama. Namun anehnya ada sesuatu yang janggal dengan jumlah gerbongnya. Kumbang mengetuk pintu toilet agar kakaknya segera keluar. Saat akan kembali ke gerbong 5, Purnama kaget saat dia melihat pintu gerbong nomor 4 langsung berhadapan keluar. Itu artinya gerbong 5 tertinggal atau bahkan menghilang. Purnama memanggil Tekun dan berkata jika gerbong 5 menghilang. Tekun langsung memeriksanya. Seorang penumpang pria mulai menyadari jika gerbong 5 telah hilang. Penumpang lain pun panik dan takut. Namun, Tekun meyakinkan para penumpang agar tetap tenang, karena gerbong 5 hanya tertinggal di terowongan dan akan segera menyusul ke resor. Adam meragukan teknis dari kereta Sangkara, di mana kereta itu dirasa kurang aman sampai-sampai ada gerbong yang tertinggal. Apa sebelumnya tidak ada uji coba? Betul. Purnama dan Kumbang duduk di gerbong kantin. Purnama kembali ke toilet, sementara Kumbang membuatkan minuman hangat untuk kakaknya. Tiba-tiba Kumbang mendapatkan telepon, itu dari Dokter Nugroho. Ia memberitahukan bahwa Purnama harus segera menemuinya. Kumbang kaget karena kakaknya bilang kalau ia sudah sembuh total. Namun ternyata Purnama bohong. Diketahui Purnama mengidap kanker hati dan sudah melakukan operasi namun gagal, sehingga ia harus kembali melanjutkan pengobatan. Setelah Purnama kembali dari toilet, Kumbang merasa kecewa dan marah karena Purnama telah membohonginya. Harusnya Purnama saat ini berada di rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Kumbang hanya ingin kakaknya sehat seperti sebelumnya. Namun Purnama bilang dia sudah bosan di rumah sakit. Hidupnya tidak akan bertahan lama lagi. Dia ingin menikmati waktunya bersama dengan adiknya, seperti sekarang ini berlibur ke resor Sangkara.
Sementara itu, Tekun memeriksa kontak listrik. Anehnya, di sana malah terdapat banyak lendir. Dan tiba-tiba terlihat ada sosok hantu yang berdiri di dekat Tekun, hingga membuatnya ketakutan. Pak Sidik pun datang dan memberitahu jika radio masinis mengalami korsleting listrik. Bahkan dia tidak bisa menghubungi pusat kendali di stasiun. Tak hanya itu, semua sinyal alat komunikasi tiba-tiba menghilang. Pak Sidik memerintahkan Tekun untuk tidak memberitahu semua ini pada Pak Santoso, dan mereka harus segera mencari informasi terkait terlepasnya gerbong 5. Tak berselang lama, kereta itu memasuki gerbong kedua. Sebelum itu, Purnama membayar minuman yang ia pesan tadi. Sementara Kumbang memperhatikan gerbong 4 dan tiba-tiba saja penumpang tersedak hingga kesulitan nafas. Tak hanya satu orang, ada 2 penumpang yang mengalami hal yang sama. Penumpang lain pun mencoba memberikan air putih ke mulut korban. Sebagian penumpang lain mulai kesurupan, lalu mereka berkata jika pembalasan akan segera tiba. Adam tak lupa mengambil potret kejadian mengerikan itu. Namun tiba-tiba sosok mengerikan tampak di depan kamera. Sosok itu merangkak ke langit-langit kereta dan membacakan mantra. Siapapun yang terkena tatapannya sudah dipastikan mati mengenaskan. Kumbang melihat sosok mengerikan itu dari gerbong kantin, dan tepat setelah melewati terowongan, gerbong 4 pun terlepas dan tertinggal di dalam terowongan. Tekun langsung mengunci pintu gerbong terakhir. Kumbang bercerita pada si kakak jika ia melihat sosok hantu yang mengerikan dan mengganggu para penumpang di sana. Mendengar keributan di gerbong kantin, Santoso dan Bara keluar dari ruang VVIP untuk melihat apa yang terjadi. Mereka sudah menyadari jika 2 gerbong terakhir telah menghilang. Ramla bergumam, setiap melewati satu terowongan, maka satu gerbong terakhir akan hilang. Menurutnya, kejadian itu disebabkan para penunggu hutan yang murka. Mendengar itu, Bara marah karena dia tidak percaya dengan tahayul. Ia mengatakan semua ini terjadi hanyalah kesalahan teknis saja. Bara kembali ke gerbong VVIP, sementara Santoso mengajak Tekun untuk berbicara berdua. Ia memperingatkan pihak kereta untuk segera ambil tindakan. Ia tak mau kalau kejadian ini sampai ke media. Di ruangan VVIP, Bara kaget melihat lumur berlendir yang muncul di atas sofa. Ia langsung ngelap lumut itu dengan kain. Kemudian Bara menemui Sidik untuk menanyakan apa yang terjadi. Sidik mengatakan kalau semua alat komunikasi di kereta tidak berfungsi lagi. Bara meminta Sidik untuk mempercepat laju kereta agar mereka segera sampai di stasiun Resort Sangkara. Ia akan menghubungi tim SAR untuk mengevakuasi para penumpang yang tinggal di terowongan. Sidik lalu menunjukkan rekaman CCTV dari gerbong 5. Ada sosok hantu wanita yang mengintai para penumpang. Bara langsung meminta Sidik untuk menghapus bukti rekaman CCTV itu. Sidik pun terpaksa menuruti perintah Bara. Santoso berkata jika penumpang kelas ekonomi yang berada di gerbong kantin bisa menikmati fasilitas VIP di kelas bisnis. Saat mereka masuk ke gerbong VIP, Ramla menarik tangan Santoso dan menunjukkan foto suaminya yang hilang. Santoso mengaku tidak tahu apa-apa karena proses pembangunan diserahkan ke Pak Bara. Purnama mendesak Tekun untuk mengatakan yang sejujurnya apa yang terjadi. Kepanikan itu membuat Purnama kembali muntah-muntah di toilet. Sementara penumpang kelas VIP protes karena ada penumpang kelas ekonomi yang bergabung di gerbong mereka. Kereta melaju dengan kencang untuk menuju ke terowongan selanjutnya. Seketika itu, Indah berusaha untuk menenangkan Suci yang berada di gerbong kantin, yaitu gerbong terakhir. Setelah masuk ke gerbong depannya, mereka mendengar Suci teriak. Namun saat itu ia sudah tewas seketika dibunuh makhluk mengerikan itu. Jangan bersuara. Santoso meminta Indah dan yang lainnya untuk masuk ke gerbong VIP. Saat mereka hendak meninggalkan gerbong kantin, tubuh mereka tidak bisa digerakkan lagi. Ternyata gerbong itu sudah penuh dengan makhluk gaib penunggu hutan itu. Santoso dan yang lainnya berusaha menyelinap pergi.
Semakin banyak gerakan yang dilakukan, jin penunggu hutan itu semakin suka untuk memangsa mereka. Salah satunya penumpang VIP berteriak ketakutan. Tiba-tiba dia menebas lehernya sendiri. Kekacauan dan kepanikan pun terjadi. Santoso ikut diserang oleh jin itu. Sementara Purnama ketakutan melihat Santoso yang diserang. Para penumpang di gerbong kantin memohon untuk masuk ke gerbong VIP. Namun naasnya gerbong itu lepas dan hilang seketika. Kini hanya tersisa 2 gerbong saja. Sementara perjalanan harus melewati 2 terowongan lagi. Penumpang VIP berteriak ketakutan setelah menyadari gerbong kantin benar-benar menghilang. Di tengah-tengah kekacauan itu, Bara menuduh Ramla, Kumbang, dan Purnama lah penyebab kekacauan itu. Buktinya, mereka bertiga adalah penumpang kelas ekonomi. Kenapa masih bisa selamat sampai saat ini? Padahal 3 gerbong lainnya sudah menghilang. Sekarang mereka berpikir kalau Ramla, Purnama, Kumbang, dan Tekun adalah perampok. Mereka sengaja melepaskan gerbong itu karena dianggap kelas ekonomi tidak menguntungkan mereka. Mendengar itu, Chris mengambil tasnya yang berisi uang. Bahkan ia mengambil botol kaca dan mengancam akan membunuh mereka jika berani mengambil tasnya. Ramla menyadari jika sebentar lagi kereta akan melewati gerbong keempat. Ia berteriak agar semua orang masuk ke gerbong VVIP. Sementara itu, Bara sudah berada di gerbong VIP dan meminta semua orang untuk bertahan di gerbong itu, tanpa membiarkan mereka masuk. Tekun memberanikan diri untuk merebut botol tajam dari tangan Chris. Perkelahian pun terjadi di antara mereka. Purnama yang tangannya tergores kaca ikut membantu memisahkan mereka berdua. Akhirnya botol kaca itu berhasil terlepas dari tangan Chris. Purnama langsung merebut botol itu dan tak sengaja membunuh Chris. Penumpang lain teriak histeris dan semakin percaya kalau Purnama dan Kumbang adalah pembunuh yang akan merampok mereka semua. Melihat adiknya ditawan, Purnama langsung menodongkan botol kaca ke arah mereka semua. Ia mengancam akan menyakiti mereka jika tidak membiarkan mereka pergi. Saat mereka akan memasuki gerbong VVIP, ternyata pintunya dikunci. Tekun memecahkan kaca dengan palu darurat. Saat mereka akan memasuki terowongan, suara jeritan membuat mereka ketakutan. Semuanya melihat ke arah hantu itu. Hantu itu mulai melakukan aksinya. Orang-orang yang ada di gerbong itu pun mati dengan mengenaskan. Siapapun yang melihat hantu itu meleleh. Hantu itu berjalan ke ujung gerbong dan menyihir seorang pemuda yang membawa palu darurat. Pemuda itu menusuk matanya dengan palu hingga ia pun tewas. Seorang penumpang VIP memohon untuk diselamatkan. Namun sayangnya gerbong VIP pun terlepas dari ujung terowongan. Kini kereta Sangkara hanya memiliki 1 gerbong dan kabin masinis. Keributan pun terjadi. Bara masuk ke dalam kabin masinis dan meminta agar kecepatannya ditambah. Siddiq masih berusaha untuk menenangkan para penumpang kelas VVIP. Pintu menuju kabin sudah terkunci. Tekun kembali memecahkan kaca pintu untuk masuk menuju kabin masinis. Ia meminta masinis untuk menghentikan kereta itu sebelum melintasi terowongan selanjutnya. Siddiq meminta agar kereta itu dihentikan saat itu juga. Namun Bara meminta jika laju kereta dinaikkan agar mereka bisa segera sampai. Terjadilah adu mulut antara Bara dan Siddiq. Hal itu menyebabkan Bara tak sengaja menekan tombol yang menyebabkan pintu terbuka dan Tekun terlempar keluar kereta. Tekun pun tewas seketika itu juga. Purnama sangat kesal dengan Bara karena dialah yang menyebabkan Tekun harus tewas. Mereka pun mengikat tangan Bara dengan ikat pinggang. Purnama dan Kumbang menjelaskan apa yang sudah terjadi. Mereka tidak boleh melewati terowongan kelima jika ingin selamat. Karena jarak menuju resort sudah tidak jauh lagi, Purnama mengajak para penumpang untuk berjalan kaki melewati hutan.
Ramla masih mencari keberadaan suaminya dan menunjukkan foto itu kepada Bara. Dia bercerita jika Darto suaminya adalah pekerja proyek rel kereta Sangkara. Darto menghilang sejak memberi alat bantu dengar untuknya. Semua orang pun menuduh Bara sebagai dalang dari kejadian ini. Kita diperlihatkan saat malam rel kereta api belum dibuat. Bara dan beberapa pekerja mendiskusikan tentang jalur rel. Letak resort Sangkara terhalang oleh hutan yang dipenuhi dengan bukit batu. Bara tetap memaksa untuk menerobos hutan tanpa ada alasan apapun. Rahmat berkata jika hutan itu ada penunggunya dan jin itu akan marah besar jika rumah mereka dirusak. Inilah penyebab semua kejadian di kereta. Ambisi dan sifat serakah Bara lah yang membuat orang menderita. Hari mulai gelap, para penumpang pun turun berjalan menuju resort Sangkara. Baru saja keluar dari kereta, hantu itu menyerang di terowongan. Karena tempat itu gelap, para hantu pun sudah bersiap menyerang mereka. Mereka pun melarikan diri dan berpencar satu sama lain. Di waktu yang sama, Bara pun dikejutkan oleh wanita yang bertingkah aneh. Ternyata wanita itu kesurupan dan ia berkata mengapa rumahnya dirusak. Manusia makhluk yang serakah. Bara yang ketakutan memohon ampun pada makhluk itu. Namun ternyata hantu itu sudah sangat marah dengan sifat serakah manusia seperti Bara. Dia mulai mendekati Bara dan membunuhnya dengan cara mengerikan. Sementara Siddiq yang ketakutan karena ketinggalan, ia mencari rombongannya. Tak lama, para hantu di hutan pun mendatanginya. Ia pun berdoa dan berusaha untuk menghindar. Di tempat lain, Ramla berpamitan pada Purnama dan Kumbang, karena ia masih akan mencari suaminya di dalam hutan. Purnama dan Kumbang melanjutkan perjalanan mereka menuju ke resort. Namun ada sosok hantu yang mengikuti. Mereka mencoba bersembunyi di balik pohon, berharap hantu itu tidak menemukannya. Terlihat semua rel kereta sudah ditutupi akar tanaman merambat. Bara dan Siddiq pun ikut ditelan dan berubah menjadi pohon yang rindang. Ramla kembali ke kereta dan ia pun tewas di sana. Sementara Purnama dan Kumbang terlilit akar pohon. Namun Purnama berhasil melepaskan diri. Namun tidak dengan Kumbang, dia terikat kencang oleh akar-akar pohon. Purnama menangis histeris saat melihat adiknya harus berubah menjadi pohon. Dia masih yakin kalau adiknya masih bisa selamat. Namun tiba-tiba saja ada guncangan hebat, membuat kereta itu hancur dan tertimpa bebatuan. Kini jalan rel kereta itu sudah berubah menjadi hutan yang rindang sama seperti sebelumnya. 6 bulan kemudian, Purnama datang kembali ke hutan itu bersama Pak Rahmat. Dia menegaskan jika para jin membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan bala tentara yang siap memberi pembalasan. Semua penumpang mati kecuali Purnama. Hal itu karena Purnama sedang sakit dan dianggap bukan tanaman yang subur menurut para jin. Purnama melepaskan penutup kepalanya dan semua rambut sudah habis. Ia mengusap pohon yang menelan Kumbang sambil berkata jika ia berhasil mematahkan prediksi dokter. Ia teringat masa-masa indah bersama Kumbang dan ia berjanji akan terus melanjutkan pengobatan kankernya. Sambil menangis, Purnama meminta maaf pada adiknya karena tidak bisa menjaganya. Purnama pun pergi dari tempat itu. Film pun selesai. Itulah mengapa kita pentingnya menjaga hutan ya guys. Akibat keserakahan satu orang, jadi banyak orang yang menanggung akibatnya. Semoga kalian suka dengan filmnya. See you next video. Bye-bye.